Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Santrani Aditya Hatim, kelas reguler B. Baiklah, saya akan mempresentasikan tentang materi tentang instrumen HAM nasional. Yang pertama, instrumen HAM adalah sebuah alat yang dipakai untuk melindungi hak asasi manusia. Alat ini berupa peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh pemerintah sebagai bentuk partisipatif adanya Universal Declaration of Human Rights, yaitu Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. Nah, instrumen adalah menurut Suharsimi Aripunto, instrumen adalah perkumpulan data atau alat bantu yang dipilih dan digunakan oleh peneliti dalam kegiatannya mengumpulkan agar kegiatan tersebut menjadi sistematis dan dipermudah olehnya. Kemudian Sumadi mengemukakan bahwa untuk atribut kognitif perangsangnya adalah pertanyaan, sedangkan untuk atribut non-kognitif perangsangnya adalah pernyataan. Dari beberapa pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa instrumen adalah alat bantu yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan informasi kuantitatif tentang variabel yang sedang diteliti. Instrumen HAM ini perlu dibuat karena banyak jenis pelanggaran HAM yang sering terjadi. Oleh karena itu, negara-negara di dunia membuat peraturan tertulis untuk melindunginya baik secara internasional maupun nasional. Tapi yang akan dijelaskan di sini hanya mengenai tentang instrumen HAM nasional. Nah, instrumen HAM nasional itu apa? Jadi instrumen HAM nasional itu adalah instrumen tersebut dibuat oleh pemerintah di sebuah negara dan hanya berlaku di negara tersebut. Atau di mana instrumen itu dibuat. Nah, oleh sebab itu instrumen HAM nasional Indonesia hanya berlaku di negara Indonesia saja. Kemudian tujuan instrumen HAM: 1. Menjaga dari benturan. Contohnya, hak atas kemerdekaan mengemukakan pendapat karena merupakan hak asasi, maka setiap orang bebas mengeluarkan pendapat, pikiran, dan perasaannya. Tetapi jika tidak diatur cara apa yang disampaikan dan lain-lain, maka benturan akan terjadi. Setiap orang akan bebas mencaci maki orang lain tanpa ada terkendala, maka akan terjadi konflik antar manusia sendiri. Selanjutnya, jika HAM ini tak diatur, maka setiap anggota masyarakat bebas mengeluarkan pendapat untuk pemerintahan negaranya. Dengan demikian, anggota masyarakat lain bisa tidak mengalami gangguan aktivitas. Yang kedua, melindungi hak asasi. Instrumen HAM dibentuk dengan tujuan supaya setiap manusia yang ada di dunia terlindungi hak asasinya. Bila ada pelanggaran, maka akan diproses hukum oleh lembaga peradilan yang telah dibentuk. Yang ketiga, memberi jaminan HAM. Instrumen HAM memberi jaminan pada manusia atas pelaksanaan hak asasi manusia. Instrumen HAM Indonesia artinya memberikan jaminan HAM kepada warga negara Indonesia atas perlindungan serta terlaksananya HAM secara menyeluruh. Nah, di Indonesia sendiri, contoh instrumen hak asasi manusia yaitu ada Pancasila, pembukaan Undang-Undang 1945, Undang-Undang 1945 hasil amandemen, TAP MPR, Undang-Undang, dan peraturan pemerintah. Nah, peraturan sendiri merupakan pedoman dasar negara Indonesia, pedoman dan contoh Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa dalam kehidupan sehari-hari rakyat Indonesia. Pancasila adalah sumber dari semua sumber hukum yang ada di Indonesia. Hubungan HAM dengan Pancasila sangat jelas, oleh karena itu Pancasila termasuk salah satu contoh instrumen HAM di Indonesia. Yang kedua, pembukaan Undang-Undang 1945.
Nah, pokok pikiran dalam pembukaan Undang-Undang 1945 merupakan pernyataan kemerdekaan Indonesia setelah naskah proklamasi. Di dalamnya jelas mengutarakan bahwa kemerdekaan sebagai hak asasi paling dasar, serta menjadi hak semua orang dan semua bangsa. Oleh karena itu, pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 termasuk salah satu juga contoh termasuk HAM di Indonesia. Yang ketiga, Undang-Undang Dasar 1945 hasil amandemen, yang di dalamnya itu menjelaskan secara terperinci mengenai pelaksanaan HAM di Indonesia. Yang berikut, TAP MPR terdapat dalam ketetapan MPR RI yang bisa dilihat dalam TAP MPR nomor 17/1996 mengenai pandangan dan sikap bangsa Indonesia terhadap hak asasi manusia, bahwakan negara demokrasi mengakui adanya hak asasi manusia dan mengaturnya dalam undang-undang. Selain itu, TAP MPR ini juga berisi mengenai pengakuan pada Piagam HAM internasional. Maka dari itu, TAP MPR juga termasuk salah satu instrumen HAM di Indonesia. Yang kelima, undang-undang. Pemerintah bersama DPR juga membuat beberapa instrumen HAM yang mendukung dan lebih menjelaskan mengenai HAM di Indonesia. Salah satunya adalah undang-undang. Nah, yang keenam, peraturan pemerintah. Di tingkat pemerintah, dalam hal ini presiden dan semua yang ada di bawahnya juga terdapat instrumen HAM. Instrumen HAM di tingkat ini dapat dikatakan semua dibuat sebelum era reformasi, belum ada perubahan karena dianggap telah mencakup semua hal tentang instrumen HAM. Macam-macam hak asasi manusia yaitu ada hak asasi pribadi, hak asasi ekonomi atau hak milik, hak asasi persamaan hukum, hak asasi politik, hak asasi sosial dan kebudayaan, serta hak asasi perlakuan tata cara peradilan dan perlindungan hukum. Nah, dalam sumber hukum HAM, di dalam Undang-Undang 1945, pasal 7 sampai dengan pasal 31 tentang hak asasi manusia, pasal-pasal penambahannya diatur dalam pasal 28A sampai dengan pasal 28J. Kemudian di dalam ketetapan MPR nomor 17/MPR/1998, MPR menegaskan lembaga-lembaga tinggi negara serta seluruh aparatur pemerintah untuk menghormati, menegakkan, dan menyebarluaskan permasalahan mengenai hak asasi manusia kepada seluruh masyarakat. DPR dan Presiden ditugaskan untuk meratifikasi berbagai instrumen Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang HAM, sepanjang tidak bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang 1945. Di Indonesia telah terbentuk Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM berdasarkan keputusan Presiden nomor 50 tahun 1993 meliputi hak untuk hidup, hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan, hak mengembangkan diri, hak memperoleh keadilan, hak kemerdekaan, hak atas informasi, hak keamanan, dan hak kesejahteraan. Nah, berikut proses penegakan HAM di Indonesia. Yang pertama, penegasan penyelidikan hanya dilakukan oleh Komnas HAM, sehingga semua pengaduan didasarkan KUHP tidak dapat diterima oleh jaksa. Yang kedua, proses peradilannya dilaksanakan oleh peradilan HAM, ada HOC atau peradilan khusus. Yang ketiga, tenggang waktu dibutuhkan hukum acara peradilan HAM dalam hal penyelidikan, penuntutan dan pemeriksaan di pengadilan sebagai berikut, yaitu pemeriksaan dibatasi sampai 180 hari pada tingkat 1, kemudian tingkat banding 90 hari. Yang keempat, perlindungan para korban dan saksi. Yang kelima, kompensasi para korban kompensasi para korban. Baiklah, sekian materi tentang instrumen HAM nasional khususnya yang ada di Indonesia. Terima kasih.